Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian karena sekarang kalian sudah ada di kelas 9. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam pandangan hidup bangsa. Nah, untuk memahami materi ini tentunya kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar dengan tekun tentunya, lalu juga disiplin serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun subbab pembahasannya, kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa ya. Baik, langsung saja kepada pembahasan, di mana pembahasan yang pertama yaitu tentang masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua yaitu masa Orde Lama, di mana masa Orde Lama itu sekitar tahun 1959 sampai dengan 1966. Yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Yang terakhir yaitu masa reformasi, di mana masa reformasi ini terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Baik, kita bahas yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Nah, pada awal kemerdekaan ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Nah, ternyata ada beberapa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Di antaranya yang pertama itu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, PKI ini terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dan pemberontakan ini dipimpin oleh Musso ya. Lalu tujuan utama adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang selanjutnya upaya untuk menggantikan Pancasila yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, di mana pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini dipimpin oleh Sekar Maji, Marizan, Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya yaitu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebelumnya. Yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, Republik Maluku Selatan ini merupakan sebuah gerakan separatisme ya, dan dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Yang selanjutnya yaitu pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta ya. Nah, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Jenti Sumeul tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi ya untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Yang selanjutnya yaitu AFRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nah,
AFRA ini didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang ratu adil yang diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani. Nah, tujuan dari AFRA ini yaitu untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Tentunya untuk mempertahankan bentuk negara federal ini itu ada usaha untuk menggantikan dasar negara kita, ya. Digantikan dengan bentuk negaranya itu adalah bentuk negara federal. Yang kedua yaitu masa Orde Lama. Pembahasan yang kedua yaitu tentang masa Orde Lama, di mana masa Orde Lama ini sekitar pada tahun 1959 sampai dengan sekitar tahun 1966. Nah, pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin itu merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikirannya dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Nah, demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno diantaranya karena banyak atau sering terjadinya gerakan separatisme yang dapat menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, selain gerakan separatisme yaitu tersendatnya pembangunan ekonomi. Karena kenapa? Yaitu karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Yang terakhir yaitu serta badan konstituante, ya, badan konstituante yang gagal. Kenapa gagal? Yaitu gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun berapa? 5 Juli tahun 1959. Nah, terdapat beberapa penyimpangan dalam terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diantaranya adalah sebagai berikut, ya, pada masa Orde Lama ini. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, seumur hidup. Yang kedua itu membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Yang ketiga yaitu Presiden membentuk MPRS. Yang terakhir itu pada periode ini terjadi pemberontakan PKI. Nah, pada periode ini tadi terjadi pemberontakan PKI yaitu pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuannya apa? Terjadi pemberontakan PKI ini? Yaitu bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa pada tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Lalu begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia, secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya itu berkurang, ya. Kekuasaannya itu berkurang. Bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengembang ketetapan MPRS, ya.
nomor 9 MPRS garing miring 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Nah, era baru dalam pemerintahan ini dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968 ya, transisi itu. Nah, ketika Jenderal Soeharto dipimpin menjadi Presiden Republik Indonesia, era tersebut kemudian dikenal dengan Orde Baru ya, dengan konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, pada masa pemerintahan Orde Baru ini, pembangunan nasional ya dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui apa? Yaitu melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Revelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Nah, pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat substruktur, yaitu apa saja, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Nah, pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu apa saja? Yaitu Partai Persatuan Pembangunan, P3, Golongan Karya, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau VDI. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, terus juga berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di suatu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Apa saja dampak negatifnya itu? Yang pertama yaitu seperti munculnya pergaulan bebas, terus juga pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Nah, tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Maka solusinya yaitu kita harus tentunya senantiasa menjaga rasa persatuan dan kesatuan ini, jangan sampai terjadi perpecahan gitu ya, dengan adanya atau disebabkan dengan kebebasan ini. Salah satunya kita harus bisa menghindari dengan adanya pergaulan bebas, kita harus bisa menghindari, terus juga pola komunikasi yang tidak beretika ya. Apapun perilaku kita harus mulai diterapkan atau mulai dibiasakan yang namanya etika ya. Etika itu contohnya apa? Yaitu aturan dalam bertingkah laku atau aturan dalam berperilaku atau petunjuk dalam berperilaku yang baik tentunya. Terus juga kita harus bisa menghindari namanya atau kita jangan kenal dengan nama narkoba atau minum-minuman keras ya. Lalu juga kita harus bisa menghindari aksi anarkisme serta vandalisme
sehingga memicu terjadinya perpecahan. Nah, ini harus dihindari yang namanya aksi-aksi ini, baik aksi anarkisme maupun aksi vandalisme. Lalu selain untuk menghindari ini, salah satu bekalnya kita harus senantiasa untuk menambah wawasan, ilmu pendidikan, baik itu ilmu agama, untuk mendasari kita dalam atau membentengi kita dalam berperilaku. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Demikian penjelasan singkat tentang materi ini, di mana materi ini yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, bagian A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kelas kita secara tatap muka. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.